KDM bukan hanya menormalisasi kali, tapi mengembalikan aset negeri yang selama ini dicuri. Saya heran, kenapa setiap kali ada penertiban, justru yang paling lantang protes adalah orang-orang yang selama ini menikmati fasilitas negara, seolah itu milik pribadi. Lalu, ketika pemerintah turun tangan, mereka tiba-tiba bicara soal keberanian, soal senioritas, soal siapa yang lebih tua, lebih dihormati. Padahal ini persoalannya sederhana. Ada aset negara yang diselewengkan, ada aturan yang dilanggar. Dan di tengah riuh suara itu, berdirilah satu sosok yang tidak pakai banyak teori. KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Ia datang bukan dengan amarah, tapi dengan tanggung jawab. Ia menegur bukan untuk merendahkan, tapi untuk menertibkan. Ia berhadapan bukan karena ingin cari panggung, tapi karena ingin memastikan bahwa negara tidak kalah oleh keberanian palsu siapapun. Lawan bicara yang ia hadapi bukan orang sembarangan, keras, vokal, memiliki pengaruh, tapi justru di titik itu karakter pemimpin diuji. Dan KDM lebih memilih jalan yang tidak banyak pejabat berani tempuh, yaitu mengutamakan kepentingan publik, meski harus menantang figur berkuasa sekalipun. Inilah yang jarang kita lihat hari ini. Ketika jabatan bisa membuat orang takut, ia justru maju. Ketika tekanan bisa membuat orang diam, ia justru bersuara. Ketika banyak orang memilih selamat, ia memilih benar. Mungkin itulah yang membuat sebagian pihak gusar. Karena keberanian ketika berdiri tegak selalu memaksa kenyamanan untuk bergeser. Tapi begitulah pemimpin. Ia tidak mencari tepuk tangan, tidak menunggu izin dari siapapun. Ia hanya memastikan bahwa rakyat tidak dirugikan oleh permainan segelintir orang yang merasa paling berkuasa. Dan untuk keberanian seperti itu, kita tak perlu berdebat panjang. Cukup satu kalimat. Terima kasih KDM. Negeri ini butuh lebih banyak pemimpin yang tidak gentar menghadapi ketidakbenaran. Salam hormat, Sampurasun.